Jenis-jenis laporan keuangan yang penting untuk dipahami. Laporan keuangan akan sangat penting terutama bagi para pelaku usaha. Untuk memenuhi beberapa fungsi, ada jenis-jenis laporan keuangan yang perlu Anda ketahui. Sebab keuangan menjadi salah satu poin yang amat krusial dalam sebuah usaha. Dari keuangan, operasional juga pengembangan usaha bisa terlaksana. Laporan keuangan adalah catatan keseluruhan transaksi keuangan, di mana laporan tersebut dibuat dalam periode tertentu. Laporan tersebut harus dibuat dengan rapi, sistematis serta mudah dipahami. Sebab fungsi laporan keuangan adalah memberi informasi kondisi keuangan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan perusahaan akan membantu manajemen dalam mengevaluasi kinerja dan mengembangkan usaha. Oleh karenanya, laporan tersebut harus diserahkan pada orang yang memang berkompeten seperti akuntan. Jenis-jenis laporan keuangan. 1. Laporan laba rugi. Laporan keuangan ini kerap disebut juga dengan income statement ataupun profit and loss statement. Laporan ini dibuat untuk menunjukkan kinerja keuangan. Dari laporan laba rugi ini, Anda bisa mengidentifikasi kondisi perusahaan apakah untung atau rugi pada satu periode akuntansi. Sebab itulah laporan ini kerap dibuat di akhir periode seperti akhir bulan atau akhir tahun sesuai kebijakan perusahaan. 2. Laporan keuangan arus kas. Dari jenis-jenis laporan keuangan yang ada, laporan keuangan arus kas menjadi salah satu laporan yang selalu ada di setiap jenis usaha baik kecil maupun besar. Laporan ini berfungsi memberikan informasi terkait pengeluaran dan juga pemasukan dalam periode waktu tertentu. Dari laporan ini, Anda bisa melakukan evaluasi terhadap struktur keuangan dan juga aktiva bersih perusahaan. Selain itu juga memudahkan Anda dalam mengambil keputusan serta menentukan strategi menghadapi peluang maupun perubahan. 3. Laporan keuangan perubahan modal. Jenis laporan keuangan yang disebut juga dengan ekuitas ini amat penting bagi usaha publik. Sebab kebanyakan perusahaan besar memiliki struktur kepemilikan kompleks pada perubahan akun ekuitas di periode tertentu. Dengan laporan keuangan ini, perusahaan dapat memproyeksikan naik turunnya aktiva bersih di periode tertentu menurut prinsip pengukuran yang ditentukan. Dari situ Anda dan juga para penanam modal dapat mengidentifikasi perkembangan usaha melalui jumlah modal yang dimiliki. Apakah bertambah atau tidak? 4. Laporan keuangan neraca. Laporan keuangan ini biasa disebut juga balance sheet. Umumnya berisi informasi aktiva juga kewajiban suatu perusahaan di periode waktu tertentu. Jadi komponen dari laporan keuangan ini adalah akun aset, modal dan juga kewajiban. Dari laporan ini, Anda bisa melihat posisi serta informasi keuangan perusahaan. Persamaan yang digunakan dalam laporan ini yakni aset adalah penjumlahan dari modal dan kewajiban. Di mana aset di posisi aktiva, sementara modal serta kewajiban di pasiva. 5. Catatan atas laporan keuangan. Jenis laporan ini dibuat dengan acuan informasi tambahan yang mampu menjelaskan asal-muasal keuangan perusahaan sampai pada angka yang dilaporkan. Dari catatan ini juga, Anda dapat mengidentifikasi adanya inkonsistensi pada akun dalam periode tertentu. Jenis catatan ini tidak wajib dibuat, akan tetapi dapat membantu memberikan informasi keuangan dengan lebih jelas dan terperinci. Biasanya, laporan ini digunakan pada perusahaan berskala besar, karena butuh lebih banyak rincian penjelasan terkait laporan keuangan. Itulah mengapa jenis laporan ini lebih tebal dari jenis laporan yang lain. Penempatannya juga biasanya di bagian akhir laporan karena bertujuan memberi rincian penjelasan. Sekian dan terima kasih.